Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Neraka wail bagi orang yang salat. Kok dapat neraka wail padahal salat? Ya, mereka salat tapi keluar waktu. Alladzina hum an salatihim sahun. Qala Ibnu Abbas yusalluna wa yuakhirunaha an awqatiha. Ini ayat bukan mengancam orang yang tidak salat. Ini ayat mengancam orang yang sholat tapi keluar waktu. Celaka itu orang-orang yang sholat tetapi mereka sholatnya keluar waktu. Kalau yang sholat saja, kalau yang sholat ya keluar waktu, itu saja diancam dengan neraka wail. Bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Na'udzubillahi min. Ini masih sholat, tapi keluar waktu. Masih sholat, tapi keluar waktu. Itu diancam oleh Allah dengan neraka wail. Wail itu nama neraka. Salah satu tempat di neraka namanya wail. Neraka wail bagi orang yang sholat, tapi keluar waktu. Yang masih sholat, keluar waktu saja diancam begitu dahsyat. Bagaimana kalau enggak sholat? Na'udzubillahi min. Lebih besar ancamannya, lebih pedih siksanya, dan lebih celaka di akhiratnya. Na'udzubillahi min. Karena itu mari kita semua, kaum muslimin muslimat dan diri kita masing-masing, kita ajak untuk mengagungkan urusan sholat, mementingkan perkara sholat. Tidak ada dalam agama syiar lebih penting daripada sholat. Tidak ada syiar dalam agama yang lebih agung daripada sholat. Bahkan di zaman Nabi kalau ada orang nggak sholat langsung dianggap kafir. Al-ahadul ladzi bainana wa bainal kufar as-shalah. Yang menandakan perbedaan muslim kafir apa? Apa? Sholat. Perhatikan urusan sholat di atas segalanya. Supaya kita itu tidak termasuk golongan orang-orang yang meremehkan urusan sholat. Karena meremehkan urusan sholat sifatnya orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawatil maktubah kanat lahu nuran wa hujjatan wa burhana wa man lam yuhafidh ala salawat lam yakun lahu nurun wala hujjatun wala burhan wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qaruna wa hamana wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa orang yang menjaga sholatnya 5 waktu nih, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dijaga, diamalkan, dilakukan dengan baik, di waktunya dia jaga. Barang siapa dia menjaga sholat 5 waktu, maka sholatnya itu kelak di hari kiamat akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti kebenaran, dan akan menjadi penunjuk kepada surga, membimbing masuk surga. Dan barang siapa dia meninggalkan salat 5 waktu, maka di hari kiamat dia tidak punya bukti untuk masuk surga, nggak punya bukti. Anda mau masuk surga malaikat, ente punya bukti ahli surga. Mau ngajukin salat, ternyata rapotnya merah, nggak sholat. Orang mau masuk surga, harus ahli surga. Ahli surga ada buktinya, apa buktinya? Sholat. Anda mau masuk surga ya malaikat,
Ente ahli surga? Naam. Apa buktinya? Ana salat jaga 5 waktu. Dilihat di datanya, oh salatnya terjaga. Masya Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan aman. Ahlan wa sahlan. Orang yang tidak menjaga salat, nggak punya cahaya di hari kiamat. Wajahnya gelap. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ada wajah di hari kiamat, wajah gelap. Siapa mereka? Termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, nggak punya cahaya. Tapi kalau orang yang dia menjaga salat, subhanallah. Kata Nabi, yub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Min atharil wudu. Kelak di hari kiamat umatku akan dibangkitkan oleh Allah, wajah mereka bercahaya, tangan mereka bercahaya, kaki bercahaya, kayak senter tuh. Wajah kayak senter, punya cahaya. Kok bisa? Iya, berkahnya mereka berwudu. Wudu untuk apa? Untuk apa? Untuk Untuk yang keras, untuk sholat. Orang yang ahli salat di hari kiamat wajahnya bercahaya, tampan, indah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Orang yang enggak salat, kesian, gelap wajahnya. Kesian, jelek wajahnya. Ada yang muka kambing. Orang yang malas ketika sholat, kambing tuh wajahnya nanti. Na'udzubillah. Ada yang wajahnya wajah monyet. Tahu nggak? Yang sholatnya suka nengok-nengok tuh. Ketek gitu. Sholat kok nolah-noleh, nggak punya ketenangan. Sholat yang tenang. Apakah kau tidak takut kalau nanti kamu dalam sholat tolah-toleh, kurang sopan sama Allah, wajahmu di hari kiamat jadi kera, jadi monyet. Karena di hari kiamat orang itu dibangkitkan sesuai sifatnya dan amalnya. Kalau sifat dan amalnya nggak tenang kayak monyet, tiap 1 menit noleh, tolah-toleh, nggak pernah nunduk khusyuk gitu. Setengah jam nunduk gitu jarang. Pernah lagi tidur, gitu, bablasan 1 jam, ada gitu. Kalau orang yang sifatnya itu dalam ibadah, dalam sholat dia noleh itu, nanti di hari kiamat tuh jadi monyet. Jadi orang di hari kiamat dibangkitkan dalam wajah yang sesuai dengan sifat dan amalnya. Dan orang yang tidak sholat, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama 4 orang. Hafalkan ini nama orang. Ini orang-orang yang paling terkenal di dunia, tapi terkenal dengan kejelekannya. Fir'aun. Kenal enggak sama Fir'aun? Kenapa enggak? Yang keras. Mau kumpul? Na'udzubillah min. Orang yang tidak salat dia kumpulkan oleh Allah bersama Fir'aun. Wa Qarun. Dikumpulkan sama Qarun. Tahu Qarun? Tahu Qarun? Qarun itu orang yang kaya raya di zamannya Fir'aun. Celaka karena hartanya. Dikumpulkan lagi dengan Haman. Haman siapa? Haman itu adalah menterinya atau tangan kanannya Fir'aun. Wa Ubayyu ibnu Khalaf. Yang terakhir ini menarik, nanti ada ceritanya tuh. Dan akan dikumpulkan orang yang tidak salat bersama Ubayyu ibnu Khalaf.
Kenapa dikumpulkan dengan 4 orang ini? Perhatikan hadis Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan orang yang tidak salat akan dikumpulkan dengan 4 orang ini. Karena mereka ini orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang paling durjana, orang-orang yang paling hina di hadapan Allah. Fir'aun jelas orang yang hina dan kafir gara-gara kekuasaannya, gara-gara jabatannya sebagai penguasa Mesir. Dia mengaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Ini gambaran untuk orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau sujud, gengsi karena kerajaannya, karena kekuasaannya. Saya ini presiden, saya ini raja, masa saya sujud naruh kepala di bawah, gengsi saya. Begitu kata mereka. Maka ada orang yang tidak sholat atau ketinggalan sholat dari waktunya gara-gara kekuasaan. Ini nanti kumpul sama Fir'aun. Karena Fir'aun meninggalkan sholat dan tidak mau beriman gara-gara kekuasaan dan kesultanannya dia. Merasa kuat, merasa raja paling hebat, maka berani melawan Allah, enggak sholat, enggak mau iman. Barang siapa yang diberi oleh Allah jabatan, kekuasaan, kerajaan, dan tidak mau sholat, dikumpulin nanti di hari kiamat bersama Fir'aun. Na'udzubillah amin. Kata Nabi, dikumpulin juga orang yang gak sholat tuh bersama Haman. Haman. Siapa Haman? Haman orang yang tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau iman, karena dia takut kepada Fir'aun, takut jabatannya dicopot. Ada orang gak mau sholat atau meninggalkan sholat gara-gara atasannya, gara-gara bos yang ngelarang sholat, nggak sholat, gara-gara suami yang ngelarang sholat, nggak sholat, gara-gara istrinya yang bilang gak usah sholat, nanti aja bang sholatnya, lagi seneng-seneng nih, gak sholat nih suaminya. Ini orang yang meninggalkan sholat gara-gara takut atasan, takut sama istri, takut sama suami, takut sama manusia. Dikumpulin tuh sama Haman nanti. Na'udzubillah min. Maka kalau urusan sholat jangan takut siapapun. Sholat, mau diapa-apain sholat, diancam apapun sholat. Jangan karena profesi kita, nanti kalau saya sholat profesi saya lepas, jabatan saya hilang, maka saya nanti nggak bisa hidup enak. Siapa bilang? Yang kasih rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, bukan makhluk. Hati-hati, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat gara-gara manusia yang melarang kita, atau pekerjaan yang melarang kita, atau profesi yang kita pertahankan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, orang yang tidak sholat dikumpulkan bersama Qarun. Qarun tidak mau iman, Qarun tidak mau sholat gara-gara harta, ya, duit. Tahu duit? Tahu duit? Fulus. Tahu fulus? Duit. Ya, kullu apa? Bil fulus kullu tembus wa mulus wa halus. Bil fulus apa? Kullu tembus wa mulus wa halus. La haula wala quwata. Zaman sekarang orang itu hampir-hampir menuhankan uang. Man rabbuka? Allah, katanya dengan lesan. Dia bilang kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Ngomongnya Allah. Tapi dia lebih takut kepada duit daripada kepada Allah. Iya. Kalau kamu ya
tidak mau melaksanakan perintah saya minum khamr, maka jabatanmu yang bergaji 100 juta akan saya copot. Kira-kira minum apa enggak tuh? Kira-kira minum apa enggak tuh? Ente enggak ngelakoin, enggak ngerasake. Gitu. Ada orang tiap bulan gaji 100 juta, diminta oleh bosnya untuk minum khamr. Kalau saya nggak minum khamr 100 juta melayang. Orang yang imannya lemah langsung terpaksa darurat minum khamr dia. Lebih takut duit atau takut Allah? Takut duit atau takut Allah? Takut duit. Itu zaman sekarang begitu. Hati-hati kita. Maka kuatkan iman. Ya, kuatkan iman. Jangan sampai kita itu menomorduakan Allah. Iman menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun gara-gara harta dia nggak mau beriman. Qarun awalnya dia beriman, tapi dia akhirnya murtad karena hartanya. Awalnya dia sempat beriman kepada Nabi Musa, ikut. Ya, wakilah dia pernah beriman. Tapi karena gara hartanya dia semakin sibuk, semakin cinta, lama-lama dia murtad. Na'udzubillahi min. Hati-hati dari murtad tuh. Ya, kemarin ada tuh orang murtad tuh. Ya, udah tua bangka, udah bau tanah murtad. Na'udzubillahi min. Memang zaman-zaman fitnah, hati-hati, jangan orang merasa aman. Ya, jangan merasa aman dari fitnah di zaman ini. Ya, sudah banyak contoh-contoh orang asalnya muslim atau muslimah mati tinggal berapa bulan murtad, masuk neraka, jelas itu, nggak ada keraguan sama sekali, kecuali kalau dia tobat masuk Islam lagi. Begitu, hati-hati. Ada nenek-nenek masuk atau agama lain keluar Islam, ada nggak? Ada nggak? Tahu nggak orangnya? Jangan ngomong siapa, rahasia umum. Na'udzubillah min. Ya gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, yang namanya kemurtatan itu terjadi di mana-mana sekarang. Ya, dan orang murtad tidak bisa langsung murtad. Murtad itu sebuah akibat dari 3. Pertama, orang yang meremehkan maksiat, lama-lama murtad. Kalau kita berbuat maksiat, kita langsung nangis, kita taubat, aman. Allah mengampuni dosa. Dan orang kayak gitu insya Allah selamat. Kan dia merasa dia berbuat dosa, sebagai manusia dia terjatuh, sudah berusaha untuk meninggalkan dosa, terjatuh. Segera dia taubat, menangis kepada Allah. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang sudah berbuat maksiat, dianggap no problem. Ya? Berbuat maksiat sambil tertawa, bahkan dibangga-banggakan. Berbuat maksiat tapi diviralkan. Iki loh, ya, aku foto karo artis, ngambung siti, ngerempet. Dibangga-banggakan. Oh, itu dia yang berbahaya. Orang itu kalau dia bermaksiat sambil tertawa, dia akan dilemparkan ke neraka sambil menangis. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang terjatuh dalam maksiat, ya, karena kemanusiaannya dia lupa, dia sedang alpa, sedang salah, sedang terbujuk rayu setan, dan dia kemudian menangis kepada Allah. Menangis siang dan malam. Nabi Allah Adam berbuat dosa diikuti dengan menangis 40 tahun. Malik bin Dinar, pendosa pemabuk, ketika taubat menangis berpuluh-puluh tahun. Itu namanya orang-orang yang hebat. Tapi kalau orang berbuat maksiat tertawa, itu akan berbahaya hidupnya. Bermaksiat tapi dia meremehkan dosa, maka dia akan kembali melakukannya. Siti Rabi'ah Adawiyah, penjoget, penari,
Ketika datang hidayah, dia taubat. Diganti maksiatnya dengan 1000 rakaat tiap malam. Hai nafsu yang buruk, kau dulu bangga dengan jogetmu, kau dulu bangga dengan tarianmu depan orang, cari duit, cari muka, cari tenar. Sekarang kau aku hukum dengan salat 1000 rakaat. Itu Rabi'ah Adawiyah. Maka diangkat namanya harum sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal Rabi'ah Adawiyah? Sang pecinta ulung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada, penting orang itu memahami bahayanya orang yang meremehkan maksiat. Ya, at-tahawun bil ma'asi baridul kufur. Ya, meremehkan maksiat itu perangko menuju kemurtadan. Perangko. Dalam kirim surat ada perangkonya tuh. Ya, kalau orang sudah meremehkan maksiat, meremehkan nggak apa-apa. Gimana ini? Apa nyuri? Oh nggak apa-apa. Korupsi? Nggak apa-apa, cuma 100. 100 apa? 100 juta? Ya nggak apa-apa. Ini 1 miliar gimana? Oh nggak apa-apa. Gitu? Ini kalau kita apa duduk-duduk bareng sama istri orang gimana? Oh nggak apa-apa. Gitu? Kalau jalan bareng ke hotel sama istri orang, oh nggak apa-apa. Lama-lama dia zina, oh nggak apa-apa. Ntar lagi murtad tuh nanti. Na'udzubillah min. Yang kedua, jalan menuju murtad, tanda-tanda orang mau murtad, sering menghina simbol-simbol dan syiar-syiar Islam. Menghina apa? Simbol dan syiar-syiar agama Allah. Mulai menghina adzan. Suara kidung dan suara keroncong lebih nikmat daripada suara adzan. Gabulmu. Na'udzubillah min. Simbol-simbol agama diremehkan. Konde itu lebih indah daripada jilbab. Oh, sontoloyo. Kalau orang sudah mulai meremehkan simbol-simbol Islam dan gemar meremehkan syiar-syiar Islam, komentarnya sinis, narasinya sadis, menyudutkan Islam, bentar lagi murtad. Ya, kita nggak doain, tapi ngasih peringatan. Ya, mudah-mudahan nggak sampai murtad, mudah-mudahan taubat segera. Ya, menarik omongan-omongannya tuh. Ya, orang banyak di Indonesia ini. Tokoh-tokoh yang terkenal, itu tuh perbuatannya. Kalau ngomong, nyudutin Islam. Jelek-jelekin Islam. Hati-hati dul. Nyawamu ono sing duwe dul. Gusti Allah sing duwe nyawamu, dicabut mata dul. Ya, jangan suka ngomong sembarangan tentang Islam. Islam punya Allah. Engkau tidak akan pernah bisa menghapus Islam. Jangankan engkau, satu dunia tidak akan bisa pernah menghapus Islam dan syiar-syiarnya. Allah sudah berjanji, agama Islam ini akan abadi sampai hari kiamat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Orang kafir satu dunia berkumpul untuk menghapus Islam. Demi Allah, Islam tidak akan pernah punah. Jangankan ente dodo, jangan ente orang sendirian mau menghapus simbol-simbol dan syiar-syiar Islam. Islam dijamin oleh Allah. Tapi Allah ingin menguji manusia. Siapa yang bela Islam, dia akan mulia di sisi Allah. Siapa yang menjelekkan Islam, dialah orang hina di hadapan Allah. Maka jangan suka kita itu ikut dengan tokoh-tokoh yang punya amal begitu. Komentar-komentarnya jelek tentang Islam. Komentar-komentarnya jelek tentang simbol-simbol syiar Islam. Bahaya. Itu akan membawa kepada kemurtadan. Ketiga, orang bisa murtad akibat dia selalu bergaul, memuji
dan selalu mengidolakan orang-orang non-muslim. Hati-hati. Ya, pertama mengidolakan Ronaldo, waduh. Nanti mengidolakan Messi, nanti lama mengidolakan bintang-bintang film, lama-lama mengidolakan bintang-bintang artis mereka, lama-lama mengidolakan pemikir-pemikir mereka, lama-lama menjelek-jelekan Islam, lama-lama akhirnya enak masuk Kristen dah, enak masuk agama lain daripada Islam, nah gitu. Awal-awalnya karena suka mengidolakan tokoh-tokoh non-muslim. Hati-hati. Orang muslim mau selamat, idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasulmu, cintai Nabimu, idolakan dia di hatimu nomor satu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Penting, ya, hati-hati. Jangan sampai kita murtad kayak si Qarun, Sukmawati. Sukmawati kan zaman ini. Gitu. Qarun tadi bahas Qarun. Qarun asalnya beriman kepada Nabi Musa. Lama-lama dia gara-gara maka orang yang sibuk dengan hartanya sehingga nggak sholat, sibuk dengan bisnis dan dagangnya di pasar, di mall, atau sibuk dengan bisnis online, sampai nggak sholat, sampai ninggal sholat, sampai keluar waktu sholat, maka dia dikumpulin dengan Qarun. Na'udzubillah min. Jelas nih kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Bersama siapa? Bersama siapa? Ubay bin Khalaf. Kenapa kok dikumpulin dengan Ubay bin Khalaf? Tahu nggak siapa dia ini? Hal ta'rifun? Hal tadrun? Tahu nggak siapa Ubay bin Khalaf itu? Kok disejajarkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun? Hina banget nih orang. Ubay bin Khalaf itu adalah manusia hina, satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi Muhammad dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang paling sabar, paling lembut, tidak pernah membunuh manusia di dunia ini kecuali satu orang, namanya Ubay bin Khalaf. Dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan, syarrun nas man qatala nabiyyan au qatalahu nabi. Seburuk-buruk manusia di muka bumi ini adalah orang yang membunuh nabi atau dia dibunuh oleh nabi. Seburuk-buruk manusia di muka bumi ini adalah orang yang membunuh nabi, jelas membunuh nabi, atau dia dibunuh oleh nabi. Ubay bin Khalaf dibunuh oleh nabi. Kok bisa? Ada ceritanya. Ketika perang Badar terjadi dan banyak orang kafir Quraisy meninggal dunia, mati, bongko, modar, gitu. Termasuk yang dijadikan tawanan, ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Dia adalah saudara daripada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Majikannya Bilal. Umayyah bin Khalaf punya budak namanya Bilal. Menyiksa Bilal, menzalimi Bilal. Dan Umayyah bin Khalaf mati ketika perang Badar. Punya saudara namanya Ubay bin Khalaf. Dia nggak mati tapi tertawan. Tapi karena dia punya duit, dia membayar. Saya membayar untuk saya dibebaskan. Oke, bayar. Setelah dibebaskan, dia mendatangi Rasulullah. Dengan PD-nya dia bilang, wahai Muhammad, kalau terjadi perang lagi, aku akan membunuhmu. Wih, top lagi. Itu koplo tenan gitu.
Baru saja dia bebas dari ditawan, dia ditawan dalam perang Badar, dia tertawan, di kerangkeng, di penjara. Karena punya duit, Rasulullah waktu itu mengizinkan para penetawanan untuk dibebaskan dengan bayar duit, karena muslimin waktu itu butuh dana untuk membangun Madinah, untuk berbagai hajat. Maka sebagian tawanan itu dibebaskan dengan membayar uang, termasuk Ubay bin Khalaf. Baru dia keluar dari tawanan, dari penjara, langsung datang ke Nabi. Inni sa'aktuluka ya Muhammad, cepat maupun lambat aku akan membunuhmu wahai Muhammad. Rasulullah jawab, Rasulullah pemberani, Allahumma shalli ala Muhammad, bal ana aktuluka insyaallah, bal ana aktuluka insyaallah. Kalau orang Islam pakai insyaallah, orang kafir insya iblis. Rasulullah itu adab ta'zim kepada Allah. Bal ana aktuluk insyaallah. Kamu ngatain saya, mau bunuh saya, insyaallah bukan ente yang bunuh saya, ana akan bunuh ente, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu santri pemuda pemberani begitu, ya tak? Jangan kita ini sama orang-orang yang nakal-nakal takut, gitu. Jangan kita sama orang-orang yang preman-preman mau ganggu siar Islam kita takut. Tambahkan keberanianmu. Jangan kita minder. Ya. Ada orang yang nggak mau mondok, nggak mau deket agama, nggak mau ngaji, sesumbar sama dirimu. Ya, jangan kamu tunduk sama dia. Ente bakal kalah sama anak sukses. Anak bakal jadi orang besar, ente jadi orang kecil, kata dia. Padahal nggak ngaji, nggak deket agama, nggak pernah sholat, sesumbarnya luar biasa kayak iblis kesetanan. Gitu. Ya, kayak iblis kesetanan, apa kayak setan keiblisan. Gitu. Ya, jangan takut. Ente jangan sesumbar sombong. Insya Allah anak yang jadi sukses, ente akan celaka kalau nggak taubat. Balas gitu. Sekarang banyak orang berbuat maksiat nggak tahu malu. Banyak orang berbuat kezaliman nggak tahu malu, malah sombong. Jawab, sombong kepada orang yang sombong itu ibadah. Kan sombong itu. Inni sa'aktuluk ya Muhammad. Qala Nabi, bal ana aktuluka insyaallah. Kemudian pulang Ubay bin Khalaf ke Mekah. Tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Ya, kekalahan perang Badar, kekalahan di perang Badar membuat orang kafir Mekah sakit hati. Mereka tahun berikutnya datang menyerang Madinah membawa 3.000 pasukan. Termasuk di antara yang paling depan berangkat Ubay bin Khalaf. Dan dia tidak punya tujuan yang paling penting kecuali membunuh Nabi. Dipersiapkan segalanya. Push up. Gitu. Latihan jurus, iku. Pedang ini, pedang itu. Kepingin bunuh Nabi. Singkat cerita, ketika terjadi perang Uhud, sedang berkecamuk perang Uhud, ketika semua orang sibuk melawan musuhnya, menghadapi lawannya, ada 1 lawan 3, ada 1 lawan 5. Di saat itu Rasulullah SAW mendapat ujian, terjatuh dalam satu lubang. Ada satu lubang yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, dan Nabi terjatuh di lubang itu. Ketika menemukan Nabi sedang terjatuh dalam lubang itu, Ubay bin Khalaf merasa mendapat kesempatan. Ini saatnya aku melaksanakan kedurjanaan untuk membunuh Muhammad. Dia menggunakan kudanya, lari dengan kencang dari kejauhan, dan membawa pedang dan senjata-senjatanya menuju kepada Kanjeng Nabi. Ketika kuda itu berlari mendekat kepada Rasulullah, dari kencangnya sahabat-sahabat sampai heran. Orang-orang kafir pun sampai heran. Menjadi pertontonan di antara mereka. Kencang banget gerakan kuda ini. Ternyata kudanya kuda yang paling mahal. Dia sudah siapkan itu.
Datang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair ingin menghalangi dia. Mus'ab bin Umair akan menghadapi Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'hu ya Ubay. Da'hu ya Mus'ab." Biarkan Mus'ab, biar mendekat dia. Ketika dia sudah semakin dekat dan dia sudah yakin bisa membunuh Nabi, karena Nabi saat itu dalam lubang terjerembab. Rasulullah mengambil tombak kecil dari salah satu sahabat dan dilempar dengan tangannya Nabi. Bismillah, langsung mengenai tulang pundaknya. Ketika mengenai tulang pundaknya, dia terjatuh. Dia ingin maju lagi untuk membunuh Nabi, dia nggak mampu, seperti lumpuh. Padahal nggak berdarah, tidak jatuh darah satu tetes pun. Tapi dia lumpuh, nggak bisa bergerak. Diangkat oleh teman-temannya orang-orang kafir yang lain, sampai akhirnya dia mati, bongko, modar, isdet, mati dia. Di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membunuh orang tanpa ada keluar darah. Termasuk masih ada rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dilemparkan itu tombak mengenai bahunya Ubay, dan Ubay itu terjatuh dari kudanya, gak keluar darah. Ajib, heran. Sehingga dia merasa nggak apa-apa loh, nggak ada darahnya. Kalau ada darahnya kan kelihatan parah, mengerikan. Dia masih mau melawan, mau membunuh Nabi, tapi dia dibikin lumpuh oleh Allah, nggak bisa gerak, nggak bisa menuju Nabi dia. Akhirnya diangkat oleh kelompoknya dia, sesama orang-orang kafir, sampai akhirnya mati, bongko modar. Begitu matinya Ubay bin Khalaf. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Dan Nabi nggak pernah bunuh orang kecuali Ubay. Makanya tadi Rasul katakan, orang tuh kalau nggak sholat nanti kumpul sama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubayyun ibnu Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga salat dengan baik. Amin Allahumma. Menjaga salat dengan khusyuk. Amin Allahumma. Menjaga salat dengan jamaah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Maka tadi ya dinasihatkan oleh Al-Imam An-Nawawi masalah fikih. Kalau kita salat jamaah, ya kita harus ikut imam. Jangan kita suka melanggar imam. Imam ruku, kita ruku. Imamnya sujud, kita sujud. Salat kita sah, benar. Jangan suka terlambat. Imamnya dia udah ruku, dia masih berdiri. Gitu. Melihat pemandangan panorama. Waduh. Imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Batal salat. Ikuti gerakan imam. Karena kamu makmum. Makmum tugasnya ikut imam. Udah paling enak itu. Seperti orang tuh berguru, ikuti aja kata-kata gurumu. Enak. Ikut aja nanti. Paling enak tuh ikut. Makmum, penumpang, bisa tidur, bisa enak, tahu-tahu sampai tujuan. Yang capek sopir. Ikut aja, ya. Jangan kita beda-bedain diri kita sama imam, nanti batal jamaah kita. Ya, kalau kita udah berguru, ikutin ikutin, manut, nanti nyambung tuh sampai ke gurunya lagi nyambung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita lepas diri kita, nanti lepas dari sambungan, layangan putus saja hilang, apalagi orang. Ya tak? Layangan putus hilang nggak? Layangan putus hilang nggak? Tanya tuh adiknya Kohar tuh. Gitu. Ya,
Jadi kalau layangan putus saja hilang, gimana kalau manusia putus dari gurunya, putus dari syekhnya, putus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi penting kalau kita jadi makmum disiplin. Makmum dalam sholat disiplin, makmum di pesantren. Di pesantren ikut aturan, ikut peraturan, jangan kita melanggar. Jangan kita bikin kecewa guru, jangan. Ya, nanti mengurangi keberkahan atau menghalanginya. Nauzubillah min dzalik.